Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi pembelajaran. Ya, semangat kita untuk belajar selanjutnya. Ya, sebelum kita belajar, ya, perlu kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jangan lupa pengisian absensinya untuk data otentik pembelajaran. Oke. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran selanjutnya adalah C. Sifat-sifat limit fungsi di satu titik. Namun ini tidak saya bacakan semua, hanya diperhatikan saja pada anak-anak. Ini adalah membuktikan atau merefleksikan kepada soal-soal yang sudah lewat. Jika ada soal seperti ini, inilah cara berjalannya. Jadi sifat-sifat ini hanya untuk sebagai panduan cara jalan menyelesaikan soal. Jadi sini sudah sifat-sifat ini sudah menerangkan soal yang telah kita pelajari yang kemarin itu, ya, minggu-minggu yang lewat. Jadi inilah ketika nanti ada soal, ini cara jalannya. Jadi sifat hanya untuk dijadikan pedoman saja. Oke, ini ada subjudul selanjutnya di limit fungsi trigonometri. Pengertiannya, perhitungan ini, limit fungsi trigono ini bisa langsung disubstitusikan seperti limit fungsi aljabar. Tetapi ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri. Untuk limit tak tentu, yaitu limit yang apabila kita langsung substitusikan nilainya bernilai 0. Atau bisa juga untuk limit tak tentu tidak harus memakai identitas, tetapi memakai teorema limit trigonometri, dan ada juga yang memakai identitas dan teorema. Jadi apabila suatu fungsi limit trigonometri ini disubstitusikan, nilai yang paling mendekatinya menghasilkan, dan maka kita harus menyelesaikan dengan cara lain. Ya, seperti fungsi aljabar yang lewat kan, tidak langsung kita jawab, ada langkah-langkah ketika kalau nilainya 0. Jadi ini mungkin keterangan doang, keterangan saja. Nanti ada latihannya kita buat. Contohnya ya, contoh dulu kita buat, baru ada latihan. Oke. Dalam menentukan nilai limit suatu fungsi trigonometri terdapat berbagai cara yang bisa kita pakai. Ada cara pertama metode numerik, penomoran namanya, kedua substitusi, ketiga pemfaktoran, 4 kali sekawan, 5 menggunakan turunan. Namun di sini kita nanti hanya buat substitusi dan faktoran saja. Nanti kali sekawan ini ya banyak pada nilai-nilai akar ini sebenarnya. Menggunakan turunan nanti selanjutnya ada pembelajaran turunan namanya nanti. Ya, kita tunggu aja. Namun kita bahas dulu yang sederhana saja dulu. Oke, di titik 1 yaitu sifat-sifat limit trigonometri. Poin A, limit sin x per x di mana x mendekati 0 itu nilainya 1. Itu bagian A. Yang kedua, B, limit x per sin x di mana x mendekati 0 sama dengan 1. Perhatikan itu anak-anak. Yang C, limit tangent x per x di mana x mendekati 0 sama dengan 1. Selanjutnya, yang D, limit x per tangent x di mana x mendekati 0 sama dengan 1. Ini adalah sifat-sifat yang ada di limit trigonometri. Ini harus diingat. Ya, dihafal dulu. Lalu diingat. Ini sebagai pedoman untuk soal-soal selanjutnya dan latihan. Oke. Contoh 1. Tentukanlah nilai dari limit sin 3x per x di mana x mendekati 0. Penyelesaian. Sengaja Bapak buat ada ya warna kuning itu, kotak warna kuning.
Itu pedoman yang tadi yang saya sampaikan di awal. Kita lihat soalnya. Masuk ke soal limit dan penyelesaiannya. Limit sin 3x per x, di mana x mendekati 0 sama dengan limit 3 dikali sin 3x per 3x, di mana x mendekati 0. Nah, tiba-tiba kok ada nilai 3 di situ. Itu dari sin, yaitu di depan sin itu ada 3x. Jadi koefisien si x itu ada 3. Maka kita letakkanlah di depan si sinus angka 3. Nah, yang si x di bawah tadi kan ada cuma 1x. Itu kita substitusikan juga angka 3. Maka terjadilah seperti itu. Jadi limit 3x dikali sin 3x per 3x, di mana x mendekati 0. Selanjutnya sama dengan, ya, 3-nya kita pindahkan di belakang, di depan si limit ya. Jadi bisa biar kita pisahkan limit dengan angka konstanta tadi, angka 3. Jadi 3 dikali limit sin 3x per 3x, di mana x mendekati 0. Jadi setelah kita pisahkan, maka kita dapat hasilnya. Coba lihat yang di kotak kuning itu. Itulah pedomannya. Maka kita lihat angka 3 yang di depan limit tadi, dan angka limit sesuai dengan aturan sifat tadi. Maka limit sin 3x per 3x, di mana x mendekati 0, itu dianggap angka 1, nilainya 1. Maka jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Contoh 2. Tentukanlah nilai limit dari limit x per dengan 5x, di mana x mendekati 0. Ada juga bukti tanda di situ kan? Kita lihatlah itu. Pedoman yang di kotak kuning itu. Oke, penyelesaian. Limit x per tangen 5x, di mana x mendekati 0, sama dengan limit 5x per 5 tangen 5x, di mana x mendekati 0, sama dengan 1/5. Nah, di sini kalau ada 1/5 tiba-tiba, itu kan lihat itu 5x per 5 tangen 5x, itu angka 1. Jadi sesuai lihat di poin atau sifatnya, lihat di atas, angka 1 itu menandakan dia pecahan, ya kan? Ya, jadi di atas itu tidak tertulis angka 1. Jadi sama seperti awal tadi, di mana sinus, karena dia itu kalau tadi kan 3/1, cuman kan 1 tidak bisa ditulis di bawahnya ya. Jadi kalau di atas angka 1 wajib dituliskan menandakan dia pecahan ya. Jadi kita tulislah 1/5 dikali limit 5x per tangen 5x, di mana x mendekati 0. Jadi setelah terpisah seperti soal contoh yang pertama tadi, ini sama karena dia sifat pecahan ya. Maka sama dengan 1/5 dikali 1. 1 kan sudah diketahui tadi, lihat di kotak kuning itu ya. Jadi limit 5x per tangen 5x, di mana x mendekati 0, itu nilai 1. Maka kita kalikan 1/5 dikali 1 sama dengan 1/5. Itulah hasilnya. Jadi sesuai dengan sifat-sifat, udah ada situ pedomannya. Oke, saya yakin anak-anak bisa. Oke, contoh 3. Tentukanlah nilai limit dari limit tangen kuadrat 5x per x pangkat 2, di mana x mendekati 0. Jadi sini ada pula sini kuadratnya ya. Jadi tangannya kuadrat. Oke, penyelesaian. Tapi nggak usah ragu, itu ada contohnya, pedomannya kan sudah ada tuh. Hanya tinggal ada kuadratnya. Ya, penyelesaian, lihat. Limit tangen kuadrat 5x per x pangkat 2, di mana x mendekati 0, sama dengan limit. Nah, kita buat di dalam kurung itu supaya apa? Untuk memisahkan ya konstanta dengan nilai limit yang ada pedoman di kuning tadi. Jadi kita lihat coba itu. Kita pangkatkan dia. Kenapa? Karena sifatnya kan kuadrat itu. Ya, maka limit yang di bawah itu kan kita kasih x yang di bawah tadi kita kasih
angka 5. Jadi kuadratnya sudah di luar kurung itu kan. Jadi bisa kita lihat. Nah, setelah itu pedoman kan sudah ada plus di kotak kuning itu. Berarti limit di dalam kurung tangen 5x per 5x itu nilainya 1. Tapi nilai 1 itu kan ada pangkat 2. Jadi 1 itu dipangkatkan 2. Nah, kok tiba-tiba ada angka 25? Angka 25 itu, iya kan 5 dipangkatkan 2 berapa? Sama dengan 25. Jadi pisah konstantanya dengan nilai limit sebagai pedoman tadi. Maka sama dengan 25 kita kedepankan aja. Jadi 25 tidak dikali dalam kurung, jadi itu limit tangen 5x per 5x, di mana x mendekati 0 pangkat 2 itu jadi nilainya 1 pangkat 2. Maka seterusnya lihat sama dengan, lihat itu 25 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi dalam kurung itu sengaja Bapak buat supaya lihat dalam kurung di limit tadi ya sama angka 1 ya. Jadi itu senilai gitu. Jadi kalau limit tangen 5x per 5x di mana x mendekati 0 itu adalah nilainya 1. Maka di sini keterangan selanjutnya 25 dikali 1 itu hasil dari pedoman tadi. Jadi dipangkatkan 2, maka hasilnya 25. Ya, mudah kan? Saya yakin anak-anak bisa. Oke, nanti ada latihannya. Oke, tidak jauh kok nanti. Sama kok dengan contoh. Cuman ingat, pedoman selalu diingat. Nggak ada pedoman ya tak ingat. Oke, kita mau latihan ya. Oke, contoh 4. Tentukan nilai limit dari limit sin 2x per tangen 4x di mana x mendekati 0. Penyelesaian. Ini ada gabungan ya, sinus dengan tangen. Lihat aja posisi kotak kuning itu sebagai pedoman. Oke, penyelesaian. Limit sin 2x per tangen 4x di mana x mendekati 0 sama dengan limit 2 kali sin 2x per 2x di mana x mendekati 0 dikali 4x per 4 tangen 4x sama dengan, pertanyaan tadi, kenapa ada 2 di depan sinus? Ya kan tadi ada koefisien cx ada 2, maka kita letakkanlah angka 2 di depannya, dan yang x itu kan ada di bawah juga, berarti kita kasih angka 2 juga. Jadi seperti yang contoh pertama tadi kan, itu sinus. Nah, kenapa ada angka 4? Berarti di tangen itu kan ada, di koefisien tangen kan ada 4x, maka angka 4 lah kita letakkan di depan si tangen. Itu jadi pecahan deh ya, jadi 1/4 gitu. Tapi karena ada angka 2 si sinus, maka langsung kita satukan aja, sama dengan 2/4 dikali limit sin 2x per 2x dikali 4x per tangen 4x di mana x mendekati 0. Jadi setelah kita pisahkan pecahan tadi 2/4 dengan limit, maka lihatlah selanjutnya 2/4 dikali dalam kurung kita buat ya, supaya kita pisahkan nilainya kayak tadi ya. Contoh 3 agar kita mudah memahami nilainya 1. Jadi limit sin 2x per 2x itu di mana x mendekati 0 itu nilainya 1 dikali dengan limit 4x per tangen 4x di mana x mendekati 0 juga nilainya 1 sesuai dengan pedoman yang ada sebelum soal ini, ada pedomannya ya. Kemudian ya kita lihatlah sama dengan 2/4 dikali 1 dikali 1, supaya tanda aja, tanda kurung itu kan, karena nilainya sudah ada tanda panah kuning itu. Sama dengan 2/4 hasilnya. Nah, kita sederhanakan lah, sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi ada situ 2/4 atau 1/2 atau istilahnya setengah. Jadi mudah kan? Seperti inilah. Oke, nanti ada latihannya yang Bapak sampaikan dari soal 3 tadi. Kita latih dulu. Oke, saya yakin Anda bisa.
Oke, latihan di sini bisa kita lihat latihannya ada satu soal tapi 4 poin gitu ya. Dimana A limit 5x per sin x, nah x mendekati 0. Yang B limit tangin 6x per x dimana x mendekati 0. Yang C masalah gabungan ya. Limit tangin 8x per sin 4x dimana x mendekati 0. Dan yang D limit x kuadrat per sinus kuadrat 3x dimana x mendekati 0. Dan semuanya ini sudah ada contohnya yang tadi Bapak sampaikan, jadi tidak sulit bagi anak-anak menyelesaikannya, tapi harus dengan pemahaman dan pedoman. Oke, semoga anak-anak bisa. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.